Baik Ustaz, kita ke informasi selanjutnya. Petugas Satreskrim Polres Indramayu meringkus 4 tersangka pembuat uang palsu pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat. 2 karung berisi uang palsu mencapai senilai 11 miliar rupiah disita. Pria ini diminta polisi untuk menunjukkan tempat penyimpanan uang palsu usai digerebek di sebuah gubuk di Indramayu, Jawa Barat pada Minggu sore. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 karung yang berisi uang palsu pecahan Rp100.000 yang nilainya mencapai 11 miliar rupiah. Tersangka memproduksi uang palsu itu bersama 3 rekannya yang lain yang juga sudah ditangkap petugas. Selain uang palsu tukaran rupiah, juga ditemukan uang palsu dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Yang kita temukan ini adalah sekitar 11 M yang rencananya akan sama dilaksanakan peredaran di Indramayu dengan modus-modus yang tentunya diakui oleh mereka. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran uang palsu tersebut. Atas perbuatannya, keempat tersangka terancam penjara selama 15 tahun dan denda 50 miliar rupiah. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu, Jawa Barat. Ketua arisan Lebaran yang membawa kabur uang arisan sebesar 1 miliar rupiah ditangkap Satreskrim Polres Mojokerto, Jawa Timur. Dalam pelariannya, ibu rumah tangga itu bersembunyi di Sragen, Jawa Tengah. Berakhir sudah pelarian Tamiati sejak 6 April 2021. Ibu rumah tangga ini ditangkap Satreskrim Polres Mojokerto, Jawa Timur di tempat persembunyiannya di Sragen, Jawa Tengah. Ketua arisan Lebaran ini ditangkap atas dugaan melarikan uang anggota arisan Lebaran sebesar 1 miliar rupiah. Dalam pelariannya di Sragen, tersangka bersama suami dan 2 anaknya hidup berjualan sayur di pasar dari sisa uang nasabah sebesar 15 juta rupiah. Jadi yang kita amankan suami dan istri, namun dari hasil keterangan secara berita acara pemeriksaan saksi dan juga secara interogasi di lokasi TKP, kemungkinan besar istrinya yang bisa kita jerat sesuai dengan aturan yang berlaku. Kasus penggelapan uang arisan Lebaran ini terkuak dari adanya laporan 3 orang ibu rumah tangga di Polsek Ngoro, Mojokerto. Para korban membawa beragam barang bukti berupa rekapan arisan dan buku tabungan. Korban dari arisan Lebaran sejak tahun 2014 ini diduga mencapai 200 orang. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Subhanallah, masih saja ada orang-orang yang melakukan penipuan, apalagi sampai menggunakan embel-embel arisan Lebaran. Dan tidak tanggung-tanggung nih Ustaz, uang anggota arisan yang dilarikan mencapai 1 miliar rupiah. Ustaz, ini bisa tidak diingatkan lagi bagaimana sih Islam memandang terhadap penipuan atau bahkan kecurangan? Ya inilah ya, jadi seringkali karena nilai setitik rusak susu sebelanga itu seperti ini. Jadi banyak yang kemudian karena penipuannya justru jadi arisannya jadi bermasalah gitu ya. Karena memang kalau arisan kan ada 2 pendapat yang kontroversial gitu ya. Ada yang tidak menyukainya, melarangnya, mengharamkannya, tetapi ada juga yang kemudian membenarkannya dan memperbolehkannya ya. Saya juga baca di Syahri Riyadus Shalihin gitu ya, di Syekh Ibnu Utsaimin itu juga boleh gitu, arisan hukumnya itu boleh, tidak terlarang gitu ya. Asal ya tadi itu dilakukan dengan hal-hal yang juga tidak melanggar syariat gitu. Nah, kalau ini kan permasalahan penipuan. Yang namanya penipuan jangankan arisan, apapun yang masuk penipuan ya akhirnya kemudian dilarang atau diharamkan gitu ya. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang gitu, yang melakukan penipuan, yang mengambil hak orang lain, yang mengambil untuk dirinya lebih banyak daripada yang lain karena dengan tidak dengan cara yang tidak benar gitu. Ini kalau balrona lebih dimakan yaksibun itu hanya akan menambah yang namanya kotoran, noda yang mengotori kolbunya sampai dia akan rusak karenanya. Nah, karenanya jangan sampai kita melakukan kecurangan. Jadi kalau yang namanya penipuan ya, ini juga untuk masyarakat semua harus fokus ya, bahwa ini tuh permasalahan penipuan ini karena adanya kesempatan biasanya. Jadi kalau mau arisan ya insya Allah silahkan, kemudian tetapi dijaga agar supaya pengawasan yang ketat ya, agar supaya tidak ada kesempatan. Bukan kita tidak percaya pada orang-orangnya. Biasanya ketika orang memegang sejumlah uang yang dia tidak mampu ya, atau dia belum teruji karenanya gitu, itu akan kemudian mudah dia tergoda dan melarikan uang tersebut karena adanya kesempatan. Karenanya
buat sistem yang baik agar supaya semuanya terjaga dan membawa akhirnya kemaslahatan. Ya Ustaz, ini mungkin banyak orang yang masih bingung nih Ustaz. Jika kita melakukan kesalahan, khususnya kesalahan menipu orang-orang. Nah ini apa yang bisa kita lakukan untuk menebus kesalahan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memaafkan kesalahan kita Ustaz? Nah ini ya, kalau misalnya kita lihat per detailnya ya, kalau ada satu kisah di mana ada seorang seorang imam ya, yang dia itu di masjid begitu soleh yang setiap hari kemudian ketika dia bertahajud, ketika dia berdoa gitu ya, malaikat-malaikat itu selalu mendoakan juga beliau. Tapi ketika imam ini membeli kurma ya, beliau ini di Al-Aqsa gitu, membeli kurma di Makkah ya, kemudian kurma ini ada 1 butir atau 2 butir kurma yang bukan haknya. Jadi dia tiba-tiba ketika dihitung ada kurma yang jatuh yang kemudian dia pikir punya dia, tetapi itu sebetulnya bukan haknya. Dia masukkan kembali ke Al-Aqsa, dia berdoa, dia mendengar malaikat-malaikat kemudian saling berbisik bahwa dia memasukkan sesuatu yang haram ke dalam jasadnya. Nah dari situ semuanya kebayang nggak, imam ini balik lagi ke Masjidil Haram ke Makkah dan kemudian bertanya kepada penjualnya. Ternyata penjualnya sudah meninggal, dia punya 8 anak, 8 anaknya didatangi untuk kemudian apakah mereka ikhlas terhadap 2 butir kurma yang kemudian bukan menjadi miliknya. Itu saja sudah menjadi satu gambaran kisah bahwa betapa sedikit setitik saja ya, bahwa ya sesuatu yang kita ambil yang bukan haknya itu sudah menjadi persoalan yang sangat besar, apalagi mengambil sesuatu yang bukan milik kita dalam jumlah yang besar. Jadi karenanya kita akan betul-betul merugi karenanya. Jadi Ustaz, apa yang bisa kita lakukan untuk jika kita berbuat salah gitu, apa yang harus kita lakukan gitu Ustaz? Nah, yang kita lakukan tadi yang saya ceritakan, bagaimana harus menggugurkannya dengan apa? Dengan tadi mendatangi orang-orang yang kemudian kita sudah dolimi tersebut untuk kemudian menggugurkan dosa tersebut dengan cara menggantinya, dengan cara meminta maaf, keikhlasan dari mereka dan lain-lain sampai akhirnya mereka ridho terhadap semuanya. Nah inilah sebetulnya satu gambaran betapa sulitnya ketika kita melakukan sesuatu yang salah dan kemudian kita menembusnya dengan cara apa? Tidak cukup bertobat memohon kepada Allah, tetapi harus juga menggugurkan dosa-dosa sesama kita dengan cara yang mereka atau yang sudah diatur terhadapnya. Ya, jadi selain memohon kepada Allah, kita harus meminta maaf secara langsung gitu ya Ustaz ya? Betul, meminta maaf dan menggugurkannya. Jadi kalau misalnya ada barang, ya kita harus kemudian mengembalikannya. Kalau dia tidak ikhlas untuk kemudian kita tidak bisa mengembalikannya, ya seperti apa usaha kita untuk itu? Kan sudah ada aturannya gitu. Misalnya kita mengambil barang 1 juta gitu, kita harus mengembalikan 1 juta gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya dia ikhlas ya sudah ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, tetap harus dikembalikan. Ya, baik Ustaz.